Entah mengapa, malam itu Abu Nawas terlihat begitu gelisah. Matanya sulit untuk terpejam. Pikirannya sulit untuk dikendalikan. Sudah hampir 1 purnama, perasaannya terus terombang-ambing, karena jiwanya yang sedang terguncang. Sebelum terbitnya fajar, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, dengan harapan, ia bisa menemukan sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. Langkah demi langkahnya terekam jelas di atas butiran pasir gurun. Ia berjalan seorang diri bagaikan pujangga yang kehilangan arah. Sinar purnama yang begitu terang, memantul dari sebuah oasis yang menarik perhatian Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon palem. Sesekali, ia melemparkan batu ke arah oasis, sambil merenungi nasibnya. Bayang-bayang rembulan, tergambar jelas di atas permukaan oasis yang tak luput dari pandangan Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas mendongakkan kepalanya seraya bercerita. Aku adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Tetapi, orang-orang Baghdad memanggilku dengan julukan Abu Nawas atau Bapak Ikal. Lantaran rambutku yang hitam panjang nan lebat. Kota Ahvaz Persia adalah tanah kelahiranku. Ayahku adalah seorang tentara, dan ibuku adalah seorang penenun. Bersama ibuku tercinta, aku hijrah ke kota Baghdad ini. Lantaran dulu ayahku harus gugur di medan pertempuran. Dan aku tidak pernah bertemu dengan sosok ayahku dari lahir hingga sampai saat ini. Dahulu aku begitu menyukai sekali pesta-pesta dan gaya hidupku yang suka hura-hura. Sampai saat aku bertemu dengan seorang wanita yang membuatku dimabuk asmara. Duhai mata yang mempesona, engkau redup selamanya. Tatapannya menguak rahasia yang tersimpan di dada. Perhatikanlah diri kita. Dia menutupiku meski dirinya sendiri tanpa baju. Seakan takdir menyembunyikanku. Dia membunuhku tanpa harapan untuk balas dendam. Seakan pembunuhan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Bahkan, dulu, aku harus menuruti kemauannya, yang memintaku untuk pergi ke tanah suci. Apakah engkau tahu betapa umurku sia-sia oleh permintaannya? Sedang permintaan itu alangkah sulitnya, karena tak aku dapat alasan untuk mendekatinya. Terpaksa yang sulit itu kulakukan juga. Aku menunaikan ibadah haji. Dan aku katakan, aku benar-benar telah haji. Duhai jinan, akhirnya kemudahan menyatukan aku dengannya. Namun aku tidak pernah bisa berpaling darinya. Aku berusaha tetap sabar ketika menghadapinya. Aku puasa saat dia marah, dan berbuka saat dirinya bahagia dan gembira. Sampai pada titik terlemahku, aku pun harus pasrah dengan takdir yang digariskan untukku. Kutulis di atas pipiku satu kalimat untuknya. Duhai beratnya saat berpisah. Ia menjawab dengan gerakan jarinya. Aku pahami pesanmu. Namun untuk kita, tiada lagi jalan bertemu. Aku bahkan hampir tidak memiliki asa lagi. Ketika semua itu harus berlalu begitu saja. Mungkinkah cinta tumbuh dan bersemi di atas ketikan jari? Mungkinkah cinta bertahta di atas dunia maya ini? Tak perlu air kau tangisi, sakit hati kau turuti. Malammu jadi sepi, hidup terasa mati. Bila tiba saatnya, cinta menyapa. Sambutlah dengan rela. Perjuangkan semampu yang kamu bisa. Tak perlu merasa teraniaya. Biarkan cinta apa adanya, mengalir tanpa dipaksa.
Jika kita mampu yakinkan diri. Jodoh, mati, rejeki, urusan ilahi. Sudah pastinya, tak perlu ada yang merasa tersakiti. Ayo bangkit lagi jalani hari. Bangunlah, dari jiwa yang mati suri. Cintaku, bagai rumput yang tumbuh di kemarau yang panjang. Tiada berarti, ia sendiri, lalu mati. Cukup sekian dulu cerita kali ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Nantikan kisah-kisah pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Dongeng Voice dengan cara like, komen dan subscribe channel ini.